Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Perkenalkan, saya sendiri Nadifa Salsabila, NPM 095. Perkenalkan, nama saya Alfati Aulia Syafiro dengan NPM 106. Saya Apriliana Chandraning Tias, NPM 98. Perkenalkan, saya Anissa Cahya Anggraini, NPM 089. Perkenalkan, nama saya Raisa Indira Salsabila, NPM 121. Untuk nomor 1, pertanyaannya, proses pencampuran sirup sorghum, sirup jagung, dan sirup markisa dilakukan untuk menghasilkan sirup campuran dengan masing-masing karakteristik sebagai berikut. Pertanyaannya adalah tentukan kebutuhan sirup sorghum, sirup jagung, dan sirup markisa untuk menghasilkan 100 kg sirup campuran. Di sini digambarkan bagaimana alur pencampuran. Sirup sorghum yang dimisalkan A, sirup jagung yang dimisalkan B, dan sirup markisa yang dimisalkan C, lalu dicampurkan menghasilkan sirup campuran 100 kg yang dimisalkan D. Untuk kesetimbangan total, A plus B plus C sama dengan 100 yang dimisalkan dengan persamaan 1. Kesetimbangan H2O 0,225 A yang didapatkan dari persen H2O sirup sorghum 22,5 dibagi 100 ditambahkan dengan 0,2 B kesetimbangan dari persen H2O sirup jagung 20 yang dibagi 100 dan ditambahkan dengan 0,39 C dari sirup markisa 39 dibagi 100 sama dengan 24 dari persen H2O sirup campuran dan dimisalkan dengan persamaan 2. Lalu kesetimbangan gula 0,76 A yang didapatkan dari persen gula sirup sorghum 76 dibagi 100 ditambahkan dengan persen gula sirup jagung 80 dibagi 100 0,8 B ditambahkan dengan 0,6 C persen gula sirup markisa 60 sama dengan persen gula sirup campuran 75 dan dimisalkan dengan persamaan 3. Lalu yang terakhir kesetimbangan flavor 0,015 A didapatkan dari 1,5 sirup sorghum dibagi 100 ditambahkan dengan 0,01 C persen flavor dari sirup markisa yang dibagi 100 sama dengan 1 dari sirup persen flavor sirup campuran dan dimisalkan persamaan 4. Lalu dilakukan eliminasi 3 variabel dengan persamaan 4 lalu dikalikan 100 didapatkan hasil C sama dengan 100 dikurangi 1,5 A. Lalu persamaan 1 A plus B plus C sama dengan 100 lalu C nya dimasukkan 100 dikurang 1,5 A dan menghasilkan B sama dengan 0,5 A. Hasil C dan hasil B dimasukkan ke dalam substitusi kebersamaan 2 dan menghasilkan nilai A 57,69 atau 57,7. Setelah diketahui A 57,7 lalu B 0,5 A dan C 100 dikurang 1,5 A, kita masukkan nilai A 57,7 lalu didapatkan nilai B 28,85 lalu nilai C yang didapatkan 13,45. Setelah didapatkan hasil A dan B lalu C ditambahkan ketiganya 100 kg. Di sini saya akan menjelaskan nomor 2 yaitu tentang pengeringan. Di soal diketahui bahwa pengeringan 500 kg per jam wortel dipotong dadu dengan dehydrator aliran paralel dengan tujuan menurunkan kadar air dari 85% menjadi 20% dengan rasio kelembapan udara sebesar 0,013 kg air per kilogram udara dengan kecepatan 200 kg udara per kilogram padatan kering atau solid. Dari soal tersebut dapat dibuat grafik sebagai berikut. Tadi kan diketahui bahwa udara 200 kg per kilogram solid dan solidnya sama-sama, jadi tinggal dihitung dari solid wortel input dengan kadar air 85%.
Diketahui wortel input masanya 500 kg dikali 85% dan mendapatkan hasil sebesar 425 kg air. Untuk menghitung solid tinggal dikurangin dari masa awal, dikurangi 425 kg dihasilkan sebagai berikut, yaitu 75 kg. Untuk menghitung wortel output sendiri diketahui dengan 20% kadar air, yaitu 75 kg solid, 80% dengan air 20%. Maka dilakukan perbandingan 80/20 sama dengan 75 per X. X sendiri merupakan berat air, yaitu X-nya menghasilkan sebesar 18,75 kg air. Untuk menghitung kelembapan yaitu air hilang, maka akan dilakukan pengurangan dari wortel input dan wortel output sebesar 425 kg dikurangi 18,75 kg menghasilkan 406,25 kg. Karena udara tidak mengalami perubahan, jadi udara yang masuk sama dengan udara yang keluar. Tadi kan udara diketahui 200 kg dikali dengan 75 gram solid, maka menghasilkan 15.000 kg udara. Di sini kan yang ditanyakan rasio air yang keluar, maka dapat dihitungkan dengan rumus air yang hilang per udara yang keluar. Jadi 406,25 per 15.000 dari sini dan sini dapat dihasilkan sebanyak 0,27 kg air dan kilogram udara. Sekian dari saya, terima kasih. Jadi pada nomor 3 ini kita punya 20% larutan NaCl sebanyak 15 kg. Lalu kita akan mengencerkan menjadi 10% larutan NaCl. Pertanyaannya, berapa kilogram larutan yang mengandung 10% NaCl yang dapat dihasilkan dari pengenceran tersebut? Nah, caranya itu kita menghitung jumlah garam pada larutan 20% NaCl sebelum diencerkan. Nah, ini 15% kilogram dikali 20%. 20% ini jadi 0,20 sama dengan B 10%. 10% ini jadi 0,10. Habis itu 3 sama dengan B dikali 0,10. Lalu B sama dengan 3 per 0,10 sama dengan 30 kg. Jadi hasil yang didapatkan dari pengenceran ini adalah sebanyak 30 kg. Pada soal nomor 4 ini ada jus tomat yang mengalir melalui pipa dengan laju 100 kg per menit, lalu diasinkan dengan larutan garam sebanyak 26% dalam pipa dengan laju konstan. Yang ditanyakan adalah berapa laju penambahan larutan garam jenuh agar diperoleh 2% garam dalam produknya. Penyelesaiannya sebagai berikut. Menggunakan rumus A plus B sama dengan C. XB dikali B sama dengan XC dikali C. XB adalah turunan dari B dan XC adalah turunan dari C. Sama dengan XB per XC, B sama dengan C. XB adalah turunan dari B, yaitu 26 dibagi 100 yang hasilnya 0,26. Sedangkan XC adalah 2 dibagi 100 yang hasilnya 0,02. 0,26 per 0,02 B sama dengan C. Lalu disubstitusikan. A plus B sama dengan C sama dengan A 100. 100 per B sama dengan C 0,26 per 0,02 B. 0,02 dikali 100 per B adalah dari perkalian silang 100 dikali 0,02 sama dengan 0,26 B. 0,02 dikali 100 sama dengan 2 plus 0,02 B sama dengan 0,26 B. 0,02 dipindah ruaskan ke kanan menjadi min 2 sama dengan 0,26 B min 0,02 B. 2 sama dengan 0,24, hasil dari 0,26 min 0,02. Lalu 2 dibagi dengan 0,24 sama dengan B. Hasilnya yaitu 8,33 kg per menit sama dengan B. Jadi diketahui pada nomor 5 ini
yaitu ada daging babi sebanyak 15% protein dan 20% lemak dan 63% air. Sedangkan lemak punggung yaitu 15% air, 80% lemak dan 3% protein. Ditanya dalam soal ini yaitu berapa keseimbangan massa total dengan campuran lemak 25%. Jadi kita membuat diagram dulu, yaitu kita misalkan daging babi sebagai A, yaitu 15% protein, 20% lemak, dan 63% air. Lalu di mixer dengan lemak punggung yaitu, atau kita misal dengan B, 3% protein, 80% lemak, 15% air, dan menghasilkan produk yaitu C dengan berat total 100 kg dengan lemak 25%. Kita menggunakan pemisalan yaitu A plus B sama dengan 100 atau C dengan fat balance atau lemak yaitu 0,2A kita terima dengan lemak 20% dibagi 100 plus 0,8 dengan lemak punggung yaitu 80% dibagi 100 sama dengan 0,25 yaitu lemak total. Nah, ini dikali 100 semuanya menjadi A sama dengan 100 min B. 0,2 A sudah diketahui yaitu 100 min B, dimasukkan di sini, substitusi plus 0,8 B turun sama dengan 25. Dikalikan satu persatu 20 min 0,2 B plus 0,8 B sama dengan 25 B. Hasilnya yaitu 25 min 20 per 0,8 min 0,2. Jadi B hasilnya 8,33 kg. Lanjut kita substitusikan yaitu A. Kita mencari A dari hasil B 8,33 yaitu 100 dari total keseluruhan yaitu 100 minus 8,33 yaitu B sama dengan 91,67 kg. Jadi didapat daging babi atau A sebanyak 91,67 kg dan lemak punggung sebesar 8,33 kg. Selesai.